Halo mabokers, kembali lagi dalam channel Tukang Mabok. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berpusat pada karakter utama keluarga di Tokyo, Jepang yang harus bertahan hidup dari bencana padamnya listrik secara global. Oke, tanpa fafifu, pasang handsfree, tutup pintu kamar, pasang posisi rebahan, selamat menonton dan sikat! Film dibuka dengan memperlihatkan latar sebuah keluarga kecil di Tokyo, Jepang, di mana kita akan diperlihatkan sosok ayah yang bernama Yoshi, yang sedang bekerja di kantornya sampai larut malam. Kita akan diperkenalkan sosok istri Yoshi dan kedua anaknya yang bernama Yui dan Kenji. Keluarga kecil mereka hidup di sebuah apartemen kecil, di mana kita akan melihat jika hubungan antara Yoshi dan kedua anaknya tidak terlalu baik. Masing-masing dari mereka memiliki sifat egois dan sibuk dengan kesibukannya masing-masing di rumah. Di mana Yoshi sering menonton televisi, Yui bermain handphone, dan Kenji yang berselancar di internet. Dan inilah survival family. Lalu scene berganti di pagi hari, di mana Yoshi bangun kesiangan. Dia menyadari jika jam alarmnya tidak berfungsi. Sang istri pun keheranan karena seluruh perabotan di rumah juga ikut mati. Yoshi yang takut terlambat masuk kantor pun bergegas berangkat, disusul oleh Yui yang berangkat ke sekolah, dan Kenji yang berangkat ke kampus. Lalu saat mereka keluar apartemen, mereka menemui beberapa keanehan seperti lift apartemen yang mati, layanan kereta yang mati, hingga mobil yang tidak bisa dinyalakan. Sehingga keadaan hari itu benar-benar sangat kacau. Yoshi pun jadi terlambat masuk ke kantor dan terpaksa bekerja tanpa menggunakan komputer perusahaan. Lalu scene berpindah di mana sang istri yang sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari, di mana ia menyadari jika stok barang-barang di sana mulai habis karena terjadi fenomena panic buying atau berbelanja secara berlebihan di Tokyo, Jepang. Scene lalu berpindah dengan latar dan suasana apartemen yang gelap gulita, di mana keluarga Yoshi harus menggunakan lilin sebagai penerangan dan makan makanan kaleng cepat saji. Lalu keesokan harinya, keadaan masih belum berubah, di mana perusahaan tempat Yoshi bekerja mulai kewalahan karena tidak adanya komputer yang menghambat pekerjaan mereka. Bos di tempat tersebut pun terpaksa meliburkan semua pegawai. Lalu saat akan pulang, Yoshi melihat bosnya beserta keluarga pergi menuju pegunungan. Bosnya beralasan bahwa ia akan hidup di tempat yang tersedia sumber air, dan keluarga lain pun banyak melakukan hal yang sama, yaitu perjalanan menuju tempat sumber makanan dan air yang melimpah. Lalu setelah pulang, Yoshi pun mendiskusikan hal yang dilihatnya tadi, di mana ia berencana untuk pindah sementara ke kota Kogashima, kota di mana ayah dan ibu dari istri Yoshi tinggal. Kenji dan Yui jelas menolak usulan ayahnya tersebut. Namun ayahnya beralasan jika tempat tinggal kakek mereka tersedia air dan makanan yang melimpah karena letaknya yang berada di pedesaan. Mereka pun bersepakat untuk berangkat ke kota Kogashima menggunakan sepeda dengan jarak kurang lebih 1.300 km. Lalu saat meninggalkan apartemen, terlihat sudah banyak orang yang melakukan hal serupa, yaitu berpindah menuju tempat yang tersedia air dan makanan. Lalu keesokan harinya, mereka mulai berpencar di sebuah kota, di mana Yui dan Kenji bertugas mencari peta di sebuah toko. Dan mereka menemukan sebuah buku geografi SD, di mana terdapat peta menuju kota Kogashima di dalamnya. Yoshi dan istrinya pun berkeliling untuk mencari makanan, dan mendatangi sebuah kedai yang menjual beras di dalamnya. Dalam kedai tersebut, ternyata uang sudah tidak berharga, di mana penjual kedai tersebut hanya menerima makanan dan air sebagai alat tukar. Yoshi dan istrinya pun menukarkan sebotol minuman keras dan beberapa botol air mineral untuk mendapatkan sekantong beras.
Lalu scene berpindah saat keluarga Yoshi sedang melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba terjadi hujan badai, di mana mereka semua terpaksa harus meneduh di bawah jembatan. Lalu karena angin terlalu besar, sepeda mereka pun terbawa angin, dan stok makanan mereka menjadi tercecer. Keadaan tersebut pun membuat mereka kelaparan, karena stok makanan mereka selama beberapa hari ke depan menjadi hilang. Yui dan Kenji ditugaskan oleh orang tua mereka menuju supermarket, dan mereka menemukan air aki dan suar pertolongan darurat. Tibalah hari ke-22, di mana dunia tanpa listrik. Terlihat keluarga Yoshi masih melanjutkan perjalanan menuju kota Kogashima. Lalu saat mereka beristirahat, mereka bertemu dengan kelompok pesepeda yang terlihat keadaan mereka baik-baik saja. Berbeda dengan keadaan keluarga Yoshi yang terlihat lusuh dan kekurangan makanan serta air minum. Istri Yoshi pun menanyakan kepada mereka bagaimana cara mereka untuk bertahan hidup. Padahal listrik di seluruh dunia mengalami pemadaman. Lalu mereka menjelaskan jika mereka minum dari sumber air di pegunungan. Mereka juga memakan makanan tanaman liar yang dikeringkan. Lalu setelah itu, Yui melihat ada kamera analog di situ dan meminta salah satu anggota kelompok pesepeda untuk memotret keluarga mereka. Tak lupa Yui menulis alamat agar suatu hari nanti saat dunia pulih, mereka bisa mengirimkan fotonya ke apartemen mereka di Tokyo. Lalu keluarga Yoshi pun melanjutkan perjalanan mereka, di mana saat mereka berhenti di sebuah akuarium kota, ternyata sedang diadakan pesta memakan ikan di akuarium tersebut. Keluarga Yoshi pun ikut mengantri untuk mendapatkan makanan. Sayangnya saat giliran mereka, makanan ternyata sudah habis. Yoshi pun sangat kecewa dan merasa gagal menjadi kepala keluarga, karena terpaksa keluarga mereka menjadi kelaparan. Mereka pun lalu beristirahat di sebuah ladang dengan keadaan kotor, kelaparan, dan kelelahan. Namun keberuntungan masih menghampiri mereka, di mana mereka bertemu dengan seorang petani baik hati yang mengizinkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Dengan syarat keluarga Yoshi harus ikut membantu pekerjaan kakek petani tersebut. Mereka pun lalu disuguhi makanan oleh kakek tersebut, dan mereka makan dengan lahapnya karena sudah berhari-hari mereka tidak makan. Keluarga Yoshi pun hidup nyaman di rumah kakek petani tersebut selama berminggu-minggu. Namun Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke kota Kogashima karena khawatir dengan keadaan mertuanya. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota Kogashima dan berterima kasih kepada kakek petani tersebut karena sudah menerima keluarga mereka selama berminggu-minggu. Lalu scene berpindah saat mereka sampai di tepi sebuah sungai. Namun karena kesalahan peta, mereka pun menjadi salah jalan dan terpaksa harus menyeberangi sungai tersebut. Yoshi dan Kenji pun berusaha membuat rakit. Namun saat rakit selesai, tiba-tiba turun hujan lebat yang membuat aliran sungai menjadi tambah deras. Mereka pun menyeberangi sungai tersebut. Namun saat giliran Yoshi, rakit tersebut tiba-tiba hancur dan membuat Yoshi tenggelam di sungai tersebut. Istri Yoshi pun sangat terpukul atas kejadian tersebut. Dan kini tinggal mereka bertiga yang melanjutkan perjalanan ke kota Kogashima. Lalu saat mereka berjalan di sebuah rel kereta api, tiba-tiba ibu dari Yui dan Kenji diserang oleh sekelompok anjing hingga mengalami patah tulang kaki. Sudah jatuh tertimpa tangga. Meskipun berjalan tertatih-tatih, namun sekelompok anjing tersebut masih memburu mereka. Namun saat sekelompok anjing tersebut sudah sangat dekat, tiba-tiba melintas kereta uap yang berhenti tepat di depan mereka. Mereka bertiga pun menumpang kereta tersebut, karena kebetulan kereta tersebut melintasi kota Kogashima. Lalu saat tujuan sudah dekat, mereka pun menjadi sedih, karena teringat ayah mereka yang hanyut di sungai. Lalu scene berpindah di mana ternyata
Yoshi terdampar di sebuah sungai dengan keadaan masih hidup. Ia pun berjalan tertatih-tatih tanpa arah dan tujuan, dan beristirahat di sebuah ladang. Lalu Yoshi tidak sengaja melihat kereta uap, dan dia pun berniat untuk meminta bantuan kepada mereka. Namun karena tenaganya sudah habis, ia pun menggunakan flare darurat yang ia temukan dari sebuah supermarket di scene awal. Ia pun menyalakan flare tersebut, dan secara kebetulan istrinya melihat asap dari flare tersebut. Istrinya pun berteriak meminta kereta untuk berhenti. Yui dan Kenji pun bergegas untuk menolong ayahnya. Akhirnya keluarga mereka pun berkumpul kembali. Dan terlihat jika mereka semua mulai akrab satu sama lain sebagai anggota keluarga. Lalu tepat hari ke-108 atau 3 bulan setelah mereka bersepeda, mereka akhirnya sampai di kota Kogashima dan menemui ayah dari istri Yoshi yang hidup sebagai nelayan di kampung pesisir pantai. Kehidupan mereka pun berjalan dengan baik, di mana pria di desa tersebut pergi melaut, sementara para wanita berkebun di desa tersebut. Lalu pada suatu pagi yang cerah, Yoshi mendengar sesuatu dari ruang penyimpanan desa tersebut, yang ternyata itu adalah suara alarm jam. Hal tersebut pun disusul dengan bunyi bel, dan lampu di desa tersebut semuanya menyala, yang menandakan jika bencana listrik padam sudah berakhir. Lalu kita pun diperlihatkan kondisi kota Tokyo yang sudah mulai pulih, dan keluarga Yoshi sudah kembali ke apartemennya. Mereka pun beraktivitas seperti biasanya. Lalu saat Yoshi, Yui, dan Kenji akan berangkat, mereka menerima sebuah surat. Lalu saat surat itu dibuka, ternyata itu adalah hasil foto dari kelompok pesepeda yang memfoto mereka saat keadaan listrik dunia padam. Film pun berakhir.